Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Sudah bersama kami Nadia Raisa di SMKN 44 Kemayoran dan Kevin Pakan di SDN Cideng 07 Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu dengan Nadia Raisa. Selamat siang Nadia, seperti apa jalannya percobaan sekolah tatap muka di sana? Ya, Wilson dan juga Deta, tentunya untuk menjalankan pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah SMKN 44 Jakarta tempat saya melaporkan, tentunya di sini banyak sekali persiapan yang dilakukan terkait dengan protokol kesehatan, mulai dari pengecekan suhu tubuh, lalu juga tentunya dari kebersihan, baik itu mencuci tangan, seperti di sini misalnya ada banyak sekali wastafel di setiap sudut dari depan kelas. Di sini ada sekitar 24 wastafel yang dibagi di 3 lantai. Nah, selain itu juga tentunya ada berbagai persiapan-persiapan lain seperti bagi siswa dan juga guru-gurunya harus menggunakan masker pada saat kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga terkait dengan jarak, tempat duduk diatur sedemikian rupa, yaitu ada sekitar jarak 1,5 meter agar siswa pada saat belajar mengajar juga tidak berkerumun. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, kita akan bertanya-tanya dengan Kepala Sekolah SMKN 44, Bapak Adroy Abdullah. Dan selamat siang, Pak. Siang. Ya, saya mau tanya, selain menerapkan protokol kesehatan 3M, itu apa aja sih persiapan yang dilakukan oleh SMKN 44 ini dalam menghadapi PTM nih, Pak? Baik, jadi selain hal yang tadi, kita persiapkan dari lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah kemudian adanya rapat-rapat dan bimbingan-bimbingan dari dinas dan suku dinas dalam rangka mempersiapkan diri supaya piloting ini berjalan dengan baik. Terutama yang menyangkut masalah bagaimana kesiapan kita dalam menghadapi kehadiran siswa secara langsung di sekolah sebagaimana yang kita harapkan bersama, baik orang tua, para siswa, dan termasuk tenaga pendidik itu sendiri. Mungkin Pak bisa dijelaskan dari durasi belajar, lalu apakah ada ekstrakurikuler dan apakah ada jam istirahat gitu Pak? Mekanismenya seperti apa sih selama PTM ini? Baik, untuk PTM ini kita terbatas ya, terbatas dalam artian waktunya juga tidak seperti biasa. Kita dari jam 7.30 atau jam 7 sampai jam 11.30. Kemudian proses belajarnya dalam 1 minggu itu bergiliran sesuai dengan tingkat 10, 11, 12 gitu. Kemudian cara belajarnya juga sesuai dengan ketentuan pakai jarak antara 1 sampai 1,5 meter sehingga tidak ada bersinggungan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Lalu bagaimana sih Pak respon dari orang tua murid gitu? PTM ini akan dilakukan, itu seperti apa? Apakah mereka mendukung atau mungkin ada kekhawatiran tersendiri, itu bagaimana Pak? Intinya mereka mendukung, terbukti dengan adanya satu-satunya SMK Jakarta Pusat 2 yang lolos dari kegiatan piloting ini. Tentu itu adalah atas izin dari orang tua sebagai bukti bahwa dia mendukung adanya kegiatan proses belajar mengajar secara normal. Mungkin bisa diceritakan Pak, kendala-kendala apa aja sih yang dihadapi oleh pihak sekolah selama melaksanakan PTM Pak? Kendala belum kelihatan ya, karena kan kita baru hari pertama nih, sampai dari tanggal 7 sampai tanggal 29. Jadi kendala belum kelihatan, nanti kita evaluasi setelah kegiatan PTM ini. Mungkin terakhir Pak, bagaimana nih antusiasme baik dari guru-guru dan juga murid-murid menyambut dimulainya uji coba PTM ini Pak? Sangat antusias ya, dari semua kalangan, artinya semua pihak, dari guru, dari orang tua, dari siswa, karena memang sudah kelihatan boring ya, udah bosan selama lebih dari berbulan-bulan atau hampir setahun ya. Bahkan kami itu nunggunya, kita semuanya nunggunya Januari 2021, tapi kan ternyata mundur di bulan ini, bulan April ya. Jadi antusias sekali. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, Wilson, Deta, dan juga pemirsa, tentunya banyak sekali siswa yang sangat antusias untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi protokol kesehatan harus tetap diterapkan dan juga untuk dapat kembali belajar langsung di sekolah, mereka juga harus membawa surat izin dari orang tua. Ya, Deta dan juga Wilson.
Ya, kalau di SMKN 44 orang tua antusias dengan tatap muka, bagaimana dengan SDN Cideng 07 Jakarta? Ada Kevin di sana. Kevin, bagaimana respon orang tua terkait dengan pembelajaran tatap muka dan persiapan di sana apa saja? Ya, Deta Wilson pemirsa, memang benar sekali bahwa Pemprov DKI Jakarta mulai hari ini melakukan uji coba pembelajaran tatap muka atau secara PTM begitu. Dan terkait respon dari orang tua berdasarkan pantauan kami dari tadi pagi sekitar pukul 8 pagi hingga saat ini kami melaporkan bahwa respon orang tua cukup mendukung dan sangat antusias begitu dengan terlihat ketika mereka mengantarkan anak-anak mereka untuk masuk ke sekolah ini namun juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan juga terkait bagaimana mekanismenya tadi kami memantau bahwa berjalan cukup kondusif, berjalan cukup lancar karena kami melihat juga anak-anak di sini juga sangat antusias begitu, terutama dalam belajar secara offline dan juga pun ada juga anak-anak yang belajar secara online begitu. Namun Deta dan Wilson untuk mengetahui sebenarnya bagaimana mekanismenya terkait pembelajaran secara tatap muka saat ini dan bagaimana pengawasan yang dilakukan dari pihak pemerintah tepat. Saat ini sudah bersama kami pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta Pusat 1 dengan Ibu Murniati. Halo, selamat siang Ibu. Siang. Bu, terkait bagaimana sih mekanismenya tadi untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka seperti apa, Bu? Orang tua mengantar cuma sampai di pintu gerbang, lalu guru menyambut siswa-siswi yang datang dan diukur suhunya, baru langsung ke protokol kesehatan, mencuci tangan. Ini tempatnya. Terus setelah cuci tangan, mereka baru masuk ke kelas, ditunggu lagi dengan guru kelasnya. Di kelas juga ada protokol kesehatan. Ini yang kami sediakan, sanitizer, terus masker, dan semuanya ada di sini. Yang tidak membawa vesel dipinjamkan dari sekolah. Nanti sore kami akan semprot kembali untuk persiapan hari Jumat. Itu saja, Mas. Bu, terkait juga pembelajaran ini mengingat juga dibatasi begitu ya untuk mungkin jenjang kelas 4 ini hari ini dan jenjang kelas 5 ini hari berikutnya. Seperti apa sih Bu mekanismenya? Ya, kelas 4, 5, dan 6. Tapi hari pertama ini memang keputusan dari dinas. Kemarin pengarahan untuk kepala sekolah dan kami selaku pengawas kelas 5 yang didahulukan. Terus besok PJJ atau belajar di rumah secara online, dibersihkan ruangan yang dipakai atau seluruh sekolah kelas yang dipakai ruangannya, baik pun di luar disemprot oleh tenaga damkar. Dari kami juga kerjasama dengan pihak RT, RW, kelurahan dan kecamatan. Sore nanti beliau bekerja untuk menyemprot ruangan dan sekitarnya. Bu Burni, ini kan sebelum tenaga pendidik mengajar sudah dilakukan proses vaksinasi. Tapi untuk para siswa di sini, apakah ada kemungkinan Bu untuk para siswa ini nantinya akan dites Ginos begitu untuk mengecek apakah memang aman dari penyebaran COVID-19, Bu? Ya, kami berusaha. Pak Lurah dan Pak Camat pun akan berusaha dan begitu juga Bapak Wali Kota sudah kami komunikasikan secepatnya siswa-siswi yang jadi piloting ini akan diusahakan secepatnya. Baik, terima kasih Bu Murniati atas waktunya. Selamat siang, Bu. Ya pemirsa, tadi merupakan wawancara saya bersama pengawas sekolah di tempat ini yang mengatakan bahwa juga tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan memang tentunya untuk para tenaga pendidik ini sudah melalui proses assessment atau penilaian sebelumnya yang kurang lebih 1 hingga 2 minggu, terutama dalam kondisi kesehatan mereka supaya terbebas dari COVID-19. Dan juga tadi kami sempat bertanya terkait apakah ini siswa dapat dilakukan tes COVID-19 seperti Ginos. Ini pihak dari pengawas juga sedang melakukan proses komunikasi begitu kepada pihak pemerintah setempat. Dan tentunya dengan adanya pembelajaran secara tatap muka ini diharapkan seluruh pihak dapat menerapkan protokol kesehatan ini agar tidak terjadinya adanya klaster baru di sekolah-sekolah yang sedang melakukan uji coba pembelajaran secara tatap muka. Deta dan Wilson. Ya, Kevin dan Nadia melaporkan langsung dari lokasi. Terima kasih atas kerjasama Anda.